Hai. Kita ketemu lagi di Matius Talk. Matius Talk. Episode ke 15. 15. Salah berhitung 51. 15. Oke. Apa kabar, Mas? Puji Tuhan sehat. Mbak Enda sehat? Sehat dong. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Mau sebulan 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali, oke. Oh, jangan dong. Masa sebulan sekali ya Oh, kan? iya, makanya lah. Minimalnya sebulan 4 kali. Kali ya. Karena sebetulnya banyak kok, Mas, Betul, narasumber yang akhirnya harus mengantri Ya, ya. Pengennya kita mau podcast, ya ini adalah bagian dari pewartaan. Betul sekali. Ya, Betul sekali. bukan hanya sekedar Ngobrol. Karena Dan banyak hal yang bisa diambil dari betul sekali. podcast kita. Dan nih Mbak, podcast episode ini, bahkan untuk episode ke depan, nih kami juga kaget. Dan ini berkat teman-teman OMK juga, ya kan? Kita bisa lihat nanti begitu ada narasumber, ada lagi di sana produknya lebih banyak. Ya ini adalah produk-produk UMKM, puji Tuhan kami sudah sekarang mejanya penuh dengan makanan setelah kemarin kami mejanya kosong. Iya betul. Dan ini adalah bagian dari kita mempromosikan UMKM menjalankan roda ekonomi. Betul, dan juga mendukung GBU atau Gerakan Beli dari Umat. Jadi ada apa aja nanti akan kami promosikan dan juga kami tayangkan iklan-iklan videonya. Betul. Dan bagi umat yang butuh, kenapa tidak kita beli dari umat di paroki sendiri? Ya. Kita utamakan itu dulu, Betul. ya kan? Kita bisa mencintai gereja dengan mencintai produk-produk umat di sini dan mencintai juga apa yang sudah kita berikan ya. Betul sekali. Seperti ini luar biasa dong Mas, bukan? Ini produk yang wedang jahe. Ya, ada jamu, ada kue. Pokoknya nanti kita promosikan, Mbak. Ada apa lagi? Dan juga hari ini langsung 3 dan untuk episode berikutnya sudah ngantri 3. Ya, puji Tuhan. Oke. Oh ya, clue. Nah, clue untuk bintang tamu kita. Pokoknya saya ini juga salah satu tokoh idola saya di paroki, ya kan? Orangnya yang super sibuk tapi super Pasti banyak super pelayanan. Super melayani. Pasti banyak umat yang kenal beliau. Oh, betul. Karena selalu berkeliling di antara setiap misa. Karena dia adalah salah satu tim Komsos yang bagian ngecek-ngecek audio. Ya. Itu dia. Yang kemarin cantik-cantik lah sekarang. Ya, yang kita panggil yang ganteng lah. Ganteng lah. Ya, dan orang ini yang saya suka adalah gerakannya begitu cepat dan nggak banyak ribet, tapi semuanya berjalan dengan luar biasa. Siapakah beliau? Ya, langsung saja kita panggil ya. Panggil. Silakan.
kabar, Bro? Baik. Oh, Bapak Devi Bondang. Devi Bondang. Selamat datang. selamat datang. Shalom buat semua. Ya. Kalau kita panggilnya Bapak ya. Mas aja lah. Kesannya bapak-bapak. Oke, apa kabar Mas Panggil, Bro. Devi? Baik dong, Oke, baik dong. Sehat. Masih sehat dengan kesibukan HUT? Sejauh ini masih sehat. Masih sehat, puji Tuhan. Udah ketahuan dong bahwa dia Ya, berhubungan ini dengan- adalah Oke. dia adalah ketua panitia panitia HUT ke HUT 40 Paroki Bintaro. Pasti Yeay. umat udah banyak yang kenal dari awal tahun. Apa sebelum Betul. awal tahun berarti belum Dari awal- terkenal dia ya. Iya. Iya, tahun kemarin dia belum terkenal. Belum dikenal. Awal tahun lalu belum dikenal. Terus yang luar biasa ya, selain panitia ketua panitia HUT, ketua wilayah juga, Ketua wilayah. prodiakon juga, Prodiakon. ketua juga nggak prodiakon nggak? Enggak loh. Janganlah. Komsos juga Kan ya ada kan? ketuanya. Jadi Komsos, Komsos? Enggak ya? Enggak. Males ya? SKK. SKK, Bantu-bantu SKK, juga. bantu-bantu SKK. Oke. Apa Saya yang kenal belum? beliau di SKK. Iya, Jadi saya waktu kenal itu beliau saya- juga di SKK. Jadi belum ketemu jodoh di HUT baru sekarang. Saya kenal beliau di HUT. Dipaksa, nggak dipaksa. Saya nggak kenal di itu juga. Hah? Di Di Prodiakon. prodiakon juga. Oh, di Prodiakon. Prodiakon baru di HUT ya. Betul, betul. Oke. Ini wajah-wajah bapak-bapak suci nih. Prodiakon semua Enggak berdua. Bapak suci, bukan bapak-bapak suci. Bapak suci. Bapak pendosa, bapak doa. Oke, Oke. rangkaian HUT-nya sudah dari kapan sih, Mas? Memang yang aku tahu sih ya dari itu tiap bulan selalu ada kegiatan apa-apa merangkaiannya itu. Kalau bisa Di- tiap di minggu awal malah ya. Oke, jadi permintaan dari Romo Paroki dan Dewan Paroki Harian itu karena kita tahun ini HUT yang ke-40, konon HUT-HUT yang sebelumnya itu biasanya diadakan kegiatannya itu dimulai dari bulan Juli, Agustus, September. ya 3 bulan ya. Nah, ini khusus yang ke-40 kami diminta untuk kalau bisa sudah membuat acaranya itu tersebut lebih awal. Jadi kita mulai dari bulan Februari nih Mbak. Jadi Februari tahun ini kita sudah buat rangkaiannya dan nanti puncaknya pada 24 September. Oh, oke. Oh, Februari ya, Mas, bukan Januari ya? Sudah dari bulan Februari kita mulai eksekusinya. Oh, mungkin logo ya. Luar Logo di biasa Januari. ya. Logonya di bulan Januari ketika pada saat itu juga kita mensahkan Ardas KAJ Ardas, dengan temanya Barna itu ya. kesejahteraan bersama. 1 minggu setelah Ardas waktu itu. 1 minggu setelah Ardas, betul. Dia Oke. jauh lebih Hebat ya. tahu. karena kami yang mendesain logonya. Dia tahu dia dilibatkan. Komsos harus dilibatkan. Iya. Betul. Terus kan Komsos. sebelumnya ya di ini pemilihannya sebagai ketua itu karena apa? Atau adakah kocokan lotre gitu ya atau arisan gitu? Ketemu keluar Enggak, Pak karena- Devi Bondang. Karena Atau di dalam kocokan itu namanya sama. enggak, karena emang dia Nah, bagus ini di dia mana-mana. Oh enggak lah. Ya kan. Terus wah ini tambahin lagi. Karena semakin banyak kita akan semakin diberi, semakin akan berkelimpahan. Jadi semakin diberi kerjaan gitu. Beri kerjaan, beriin tugas dan pelayanan ya. Tugas dan pelayanan. Enggak, kalau bicara asal usulnya kenapa saya juga saya rasa mungkin bukan saya orang yang tepat untuk menjawab itu gitu ya. Tapi saya dihubungin ketika lagi kita rame-rame akhir tahun lalu itu lagi fokus dengan kegiatan di Wisma Samadhi untuk penggalangan dana. Iya, Tiba-tiba saya dihubungin untuk mempersiapkan diri menjadi ketua panitia HUT Paroki yang ke-40. Iya, iya. Cuman di belakang layarnya yang terjadi diskusinya apakah kocokan arisan atau apa, saya kurang tahu. Ya, itu rahasia dapur gitu loh. Tahu-tahu udah pokoknya Pokoknya ini gitu tahu-tahu ya. dikeluarkan SK, kita bentuk tim kecil, langsung kita jalankan eksekusi. Gitu, Ya, Mbak. mungkin dari Samadhi kali ya. Mungkin terinspirasi dari Samadhi atau apa saya juga nggak tahu. Oke. Terus pas ditunjuk tuh ada apa? Ada ini nggak sih? Perlawanan. Mas Bro, Wes, ada bukan perlawanan, ada apa ya? Aduh,
ditambahin lagi gitu. Udah banyak Atau yang pertanyaannya diurusin bisakah gitu. gitu kan biasanya. Ah, kayak gini, gitu. kalau itu pasti ya, karena yang pertama menghubungi saya itu salah satu dari DPH menghubungi saya, terus saya dihubungin, ini dari rapat mencalonkan Pak Devi untuk menjadi panitia HUT ke-40, gimana bersedia atau enggak gitu ya. Terus saya bilang, ya ampun Pak, saya ini kan juga banyak pekerjaan dan segala macam. Ya tapi ini sudah, saya sempat bilang sih, saya bilang nggak salah milih, saya bilang begitu. Karena ini kan buat saya kepercayaan yang harus saya jalankan dengan baik, karena satu dari 10.000 umat lebih Betul. warga Matius, kenapa saya gitu ya. Terus yang kedua, saya juga lihat bebannya adalah ini adalah HUT paroki yang ke-40. Jadi itu akan menjadi juga suatu ikon lah. Kalau misalnya dia di posisinya mungkin ke berapa gitu yang tidak pas genap 40 mungkin lain cerita. Singkat kata akhirnya saya minta waktu untuk berdiskusi dengan istri gitu ya. Pada saat itu sih memang benar dalam pemikiran saya jadi teringat kayak sebuah lagu yang bunyinya seperti ini referennya. Siapakah aku ini Tuhan gitu ya. Maksudnya kok saya gitu lah ya. Akhirnya ya sampailah saya berdiskusi dengan istri, terus saya sampaikan bahwa saya ini juga orang yang aktif dalam juga pekerjaan gitu ya. Terus sampailah akhirnya istri saya sampaikan, udah nggak apa-apa ambil Pak. Artinya Didukung ya. Artinya dari ladang Tuhan itu Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita melayani. Pengertiannya mungkin apa yang sudah saya lakukan saat ini, misalnya di ladang Tuhan sudah menanam jagung, menanam pohon rambutan, sekarang dikasih lagi sebuah pohon yang baru. Ya itu. Akhirnya masih juga akhirnya saya bilang udah kita coba bawa dalam doa deh ya. Kita coba bawa dalam doa. Akhirnya saya jadi teringat lagi lagu hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Jadi saya pikir ya sudah, memang sudah sebuah kehendak Tuhan untuk saya mencoba dipercaya melaksanakan tugas ini, ya akhirnya saya terima. Intinya seperti itu. Sebuah proses lah. Itu luar biasa Sebuah loh. proses. Luar biasa karena acara besar ya, Mas Dewi ya. Acara besar dia biasa dipanggil Bang ya. Mas, nyon sewu. Bang, Ini abang-abang agak- dong. Iya, agak ke depan suaramu cilik Gitu. Mas. Bang jadi abang-abang nanti. Jadi mas aja. Nah, Tapi tunggu, dari keluarga dukung jadi ya, bukan komplain ya. Maksudnya yalah kapan ada waktu buat keluarganya gitu, enggak ya? Kebetulan gini, ketika saya menikah gitu ya, saya udah sampaikan kepada istri kita membuat suatu komitmen. Komitmennya apa? Kita harus tetap mencari nafkah ya dong. Dapur harus ngebul gitu ya. Cuman jangan lupa satu, kita sepakati bersama, jangan lupa kita harus melayani Tuhan. Karena buat saya pribadi, saya bilang kalau kita cari uang terus, kerja terus, nggak ada waktu buat Tuhan, kita hanya luangkan waktu hanya untuk misa setiap hari Minggu, Natal dan Paskah, tapi jewer Tuhan, repot gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang kita terlibat di dalam kegiatan yang ada yang memang dipercayakan kita untuk kita lakukan gitu. dan yang aku tahu selalu berdua. Iya. Selalu berdua. Enggak, tambah bertiga. Sekarang anaknya kan Oh iya. Itu karena accidentally di add. Kalau istri di apa aja? Gini, ketika saya juga dipilih menjadi koordinator wilayah 7, itu juga bukan suatu hal yang saya juga saya juga inginkan gitu loh. Karena setelah menjabat 2 kali ketua lingkungan, saya pikir sudahlah, mungkin saya bisa melayani dengan hal-hal yang lain gitu ya. Maksudnya aktif mungkin di lingkungan kah, menjadi fasilitator atau apa. Makanya ketika pas masa pergantian 2 periode tersebut, ada masukan juga untuk mencalonkan siapa dari masing-masing lingkungan itu dengan prodiakon. Saya coba tawarkan warga saya gitu ya, tapi semuanya biasalah bendera putih. Ya sudah, saya bilang mungkin ini waktunya saya untuk saya beralih ke prodiakon. Jadi pada saat pemilihan juga penentuan untuk koordinator wilayah, surprisingly juga istri saya yang biasa juga membantu dan mendukung saya dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang kita lakukan pada saat itu, terpilih juga menjadi
ketua subseksi kategorial gitu loh. Ya sama lah awal-awalnya, aduh saya ditelepon, saya diminta ini, Sekalian. saya membawahi ini lupa begini. Ya saya bilang cuma satu hal, kita ingat komitmen kita, jangan lupa bahwa kita juga harus memberikan pelayanan kepada Tuhan. Selebihnya it's your call, saya bilang gitu. Ya sudah, jadi dia juga bawa dalam doa, akhirnya dia bilang yes gitu. Ya udah, berjalan itu dan kebetulan kalau anak saya kemarin terlibatnya karena memang membantu untuk regenerasi anak-anak PPA yang baru. Ya memang juga mungkin ya saya juga nggak tahu kenapa juga pemikirannya jadi juga dicalonkan dia sebagai ketua Medchem periode ini. Ya sudah terjadi, jalanin aja. Jadi kalau yang lalu biasanya saya sama istri Sabtu Minggu banyak kegiatan di paroki untuk ini dan itu, ditambah lagi dengan kegiatan HUT, ya sekarang anak saya pun juga. Jadi kita bertiga udah mencar deh dengan kesibukan masingmasing dalam pelayanan tentunya ya. Dan jadilah Gitu. keluarga kudus dari Bintaro. Amin. Salah satu bukan. Iya, luar biasa memang. Otomatis bertiga ini akan bertemu di persimpangan depan gereja. dengan kesibukan lain-lain. Kesibukannya masing-masing. Iya. Ya, pasti ketemunya relatif akan menjadi lebih jarang ya. Gitu. Aduh, Memang luar lapar, biasa. belum makan. Nah, Banyak banget Ini- makanan ini. makanan ini perlu Kita- juga dicoba ini. Ya betul, kita betul. buka dulu dengan ini makanan-makanan kue ini. Ayo, silakan loh, ini adalah Mas Devi. dari Holy Moly. Oleh Molly. salah satu UMKM kita ya. Betul sekali. Holy Moly ya. Betul sekali. Nih. Holy Moly. Ada brownies ya. Ada aneka keripik, brownies dan Brownies, kue. keripik. Ini Ya. kue ini ya. Mari dimakan loh. Ini perlu Jarang dicoba. Nih buat bapak sekalian ya, tuh tampilannya lumayan Jarang-jarang ada makanan. menarik gitu ya, menggoda. Holy moly. Kalau yang ini Holy Moly itu Moly itu. HOLYMOLLY_kitchen Nah. Instagramnya. Bapak Ibu kalau ada nyam, nyam, acara nyam. silahkan tuh. Brownies ya. Brownies, wih cantik. Cakep loh. Enak sekali. Cakep. Enak sekali. Kemasannya cakep, rasanya juga enak. Ini udah yang coklat nih, sekarang bagian yang warnanya hitam. Oke, Enak. enak nih. Mocha, vanilla dan coklat. Mari kita dukung. Mocha, Ya kan? vanilla dan coklat. GBU Gerakan Beli dari Umat. Saya mau coba ini ya. Ini adalah dengan serundeng. Ini Ketan. Ketan. Kita coba ketan. Kita coba ketannya. Ini pasti ketan spesial nih. Betul. Jadi kalau yang butuh keripik, brownies dan kue-kue, mengapa tidak pesan saja, ya kan, dari umat kita di paroki. Kita dukung UMKM di paroki dengan GBU atau Gerakan Beli dari Umat. Gerakan Beli dari Umat. Ini Ya, kalau bisa dipesan. acara gereja ada rapat-rapat, ya kan, lingkungan, wilayah. Enak beneran. Holy moly. Holy Moly. Terima kasih Holy Moly. Terima kasih. Terima kasih. Mantap nih. Iya nih. Kalian lanjutkan. Saya mau makan dulu. Saya nggak bisa ngomong dulu ya. Kita makan dulu. Kita makan dulu. Saya kan Mbak Enda ditanya, saya mau makan dulu. Sambil makan nggak apa-apa ya? Nggak Sambil makan nggak apa-apa. Iya, sambil makan, santai. Terus nih rangkaian HUT kan udah mulai dari Februari nih Mas. Yuk. Mulai apa aja sih Mas? Yang dari Februari itu kalau yang sering kelihatan kan selalu ada tenda tiap sebulan sekali ya? Sebelah kali betul. Jadi gini, Apa aja sih Mas? di dalam rangkaian yang kita Cukup lakukan ini memang kita juga tidak keluar dari tema yang ada dari Keuskupan Agung Jakarta, yaitu kesejahteraan bersama. Jadi kami panitia ini juga berpikir bagaimana untuk bisa membuat semua umat itu ikut terlibat dalam acara dan ikut juga terlibat dalam kegiatan yang kami lakukan, sehingga akhirnya diputuskanlah kita membuat sebuah kegiatan, dan kegiatannya itu ada kita plot slotnya itu di akhir bulan, karena tujuan kita berharap banget bahwa setelah payday gajian itu umat juga ada interest untuk membeli produk tersebut. Apa yang kita lakukan adalah setiap bulan di akhir bulan tersebut kita buat 2 tenda. Satu tenda itu khusus untuk
sarapan bersama. Di dalam sarapan bersama ini kita juga sebenarnya mempunyai sebuah misi, itu adalah untuk menyumbang, memberikan bantuan kepada gedung GKP kita yang sampai saat ini juga masih memerlukan dana gitu ya. Nah, kita sepakati bahwa kalau misalnya di bulan Februari itu menunya A, kemudian di Maret juga A, kayaknya kurang fun gitu ya. Makanya di setiap bulan kita harus selalu berganti menu. Ada nasi goreng, ada kue-kuean dan seterusnya. Lalu di satu counter lagi itu kita buat sebuah kegiatan yang bertemakan garage sale. Kenapa garage sale? Kita mau memberdayakan bahwa memberikan kesempatan juga bahwa orang itu bisa membeli produk dari warga umat paroki kita sendiri ini gitu loh. Tentunya dengan salah satu syarat bahwa barang-barang yang dijual itu harus affordable dan bisa dibeli. Dan kalau terlalu kemahalan nanti juga kan nggak laku. Dan bisa dipakai juga kali ya. Yang bisa dipakai apapun itu gitu loh. Jangan barang rusak atau rusak, yang penting bisa digunakan dan dengan harga yang bisa dikebeli lah oleh umat kita gitu ya. Nah, untuk khusus yang garage sale ini memang kita anggarkan sebenarnya berapa persentase itu juga sama tujuannya untuk membantu pembangunan GKP gitu ya. Lalu yang menjual siapa nih kan gitu pertanyaannya. Jadi kita coba kita libatkan masing-masing wilayah untuk kita berikan kesempatan melayani umat gitu ya dengan sarapan bersama dengan garage sale yang ada. Jadi kita bagi 17 wilayah yang ada saat ini untuk bisa menyediakan sarapan bersama dan garage sale gitu loh. Nah, sebenarnya di garage sale tersebut juga ada pemikiran bahwa kalaupun dana itu bisa digunakan sebagai dana, misalnya wilayah itu membutuhkan sebuah dana, itu bisa diambil karena persentase berapa itu diberikan kepada GKP, sisanya itu untuk kebutuhan wilayah. Jadi ya sama-sama inilah ya. Sama-sama win-win lah gitu ya. Ya. Tapi puji Tuhan dari kita buka pertama bulan Februari sampai yang kemarin di bulan Mei akhir ya, itu semuanya dipersembahkan untuk gedung GKP kita. Luar biasa. Partisipasi umat artinya ada umat juga peduli dengan pembangunan GKP gitu ya. Ya, semua sudah nggak sabar pengen segera pakai GKP-nya. Menikmati ya. Gitu. Termasuk yang ngamen juga ya, Mas. Itu juga ngamen apa itu? Pojok musik ya? Pojok musik. Pojok ngamen ya. Jadi kalau hanya kita isi dengan setelah selesai umat selesai bubaran misa kemudian ataupun mau hadir misa dia bertransaksi untuk membeli sarapan dan juga garage, kayaknya kurang klik. Bagaimana kita kombinasikan juga dengan pojok ngamen. Nah, di dalam pojok ngamen ini juga kita ganti-ganti nih, Mbak. Jadi misalnya di Februari kita udah tentukan dua wilayah 1, wilayah 2, kemudian di bulan Maret wilayah 3 dan 4 dan seterusnya gitu ya. Kita ganti-ganti. Yang pertama yang pojok ngamen di bulan Februari adalah dari Panitia HUT, kemudian berganti, dan yang terakhir Mei kemarin itu dari WKRI, OMK juga kita libatkan. Jadi nanti kita libatkan juga seksi yang lain juga untuk bisa perform, membantu mencari dana untuk gedung GKP. Dan gitu. Tempatku belum diundang deh kayaknya. Belum disuruh nyanyi aku. Jangan katanya nanti. Jangan. Dan ini Mbak Endah, ternyata sebulan sekali di akhir bulan itu tidak cukup. Ternyata itu yang dikasih kesempatan ke wilayah, ternyata di luar wilayah itu pada pengen. Dan gimana? Dan akhirnya kita selalu review kan apa-apa yang perlu kita perbaiki baik dari sisi pojok ngamennya dan juga dari sisi garage sale-nya dan juga sarapan bersama. Akhirnya ada juga masukan dari umat bagaimana kita juga bisa menggunakan event tersebut untuk seksi ataupun UMKM yang mau melakukan penjualan kepada umat gitu. Ya, seperti contoh ini UMKM di paroki ya kan. Ya, dan akhirnya setelah kita putuskan, akhirnya di bulan Juni ini awal ini, Juni tanggal 4 Juni nanti ada 6 UMKM yang akan ikut serta juga mencari dana. Jadi nanti di awal Juni ada bazar lagi. Ada bazar lagi gitu. Jadi di akhir itu ada. Akhir bulan itu sarapan bersama ya kan.
Nah, kalau di awal bulan ada bazar UMKM. Gitu. Jadi Dan dan awalnya panitia sempat bingung, Mbak, karena kan butuh 3 nih untuk sewa satu tenda kan isinya 3 ya kan. Bingung nih laku nggak 3? Ternyata setelah dihubungin, dikontak lagi, kita publikasikan, ternyata banyak. banyak banget. Banyak dan harus ditutup di 6 supaya jangan panjang. Supaya enggak, karena kita mau mencarinya satu tenda itu kan per 3 meja Ya. tuh. Jadi kalau nanti takut khawatir ya kita ada yang mendaftarin ke 7 tapi 8 9-nya nggak ada, repot Ya. juga kan. Jadi terpaksa Dan mungkin kalau dengan sedikit mungkin jauh lebih efektif ya Betul. untuk Ya. mempromosikan UMKM-nya sendiri. Nah, nanti UMKM yang belum kebagian di awal Juni bisa di awal Juli ya. ya, awal Juli sampai dengan Agustus kita Betul. akan rencanakan Oh, Agustus. program ini. Sampai dengan Agustus. Ya, Nggak sampai September ya, Mas? September untuk yang apa namanya nih sarapan bersama dan Oh, ngamen sama garage sale sampai di awal aja karena di pertengahan Ya, kita sudah sudah akan selesai. fokus dengan Acara puncak. acara puncak gitu. Ya ini luar biasa respon UMKM di paroki ini, ya kan? Sama ini juga di podcast kami batasi 3, langsung untuk episode berikutnya juga udah full 3. Aduh. jadi Luar biasa. sebetulnya potensi gereja kita umat itu luar biasa, Mas, ya kan? Kita harus memberikan tempat sih Ya. sebenarnya supaya mereka muncul. Kalau enggak kan kita nggak tahu ya. Betul. Produk-produk begini siapa yang tahu, ya Iya. kan? Termasuk kalau tidak diberi kesempatan, saya juga nggak kenal sama Mas Devi toh. Ya, betul. Ya. Ya, Semua harus ada kan. sudah ada alurnya. Nah, semua sih sebenarnya ya, semua itu kalau ada kesempatan mungkin juga di pojok ngamen ya. Nah, pojok ngamen itu juga akan muncul-muncul potensi-potensi baru ya kan. Oh iya. Ya. Ya kan, otomatis sebenarnya gereja kita sebenarnya sudah mulai kerasa hidupnya gitu. Ya, oh sudah. Dengan kegiatan-kegiatan sudah kembali yang hidup luar ya kan? biasa, termasuk ada seminar Ya. juga kan ya Mas ya, Ya. termasuk rangkaian HUT juga. Iya, jadi intinya dalam semua kegiatan yang HUT paroki ini yang ke-40 yang kita jalankan, semua kegiatan itu memang kita adopt mayoritas dengan sinergi dengan kegiatan seksi. Oh. Cuman seksi ini pasti punya banyak sekali kegiatan, Ya. tetapi kita coba pilih, kita coba sortir gitu ya, kegiatan-kegiatan yang mana tidak jauh lari dari kegiatan kesejahteraan bersama itu, dan yang melibatkan umat banyak gitu loh. Jadi kita coba lakukan bukan hanya kegiatan bersifat liturgis saja, tapi juga kita memberikan pembekalan-pembekalan. Contohnya di bulan Februari itu kita memberikan seminar untuk orang tua anak berkarunia khusus gitu ya. Ya. Jadi memang kalau mau berbicara semua program dan semua lapisan, mungkin kita nggak bisa cover semua ya, kita nggak bisa semuanya kita terima dan kita iakan. Jadi memang kita juga agak selektif karena juga waktunya juga dengan kegiatan-kegiatan yang seksi adakan itu kan lumayan padat bagi umat gitu ya. Kita adakan juga seminar KDRT, apa sih yang termasuk KDRT. Dan saya juga baru tahu bahwa kalau memaki pasangan kita gitu ya, itu mungkin juga sudah termasuk KDRT verbal. Secara verbal. Nah, itu kan perlu informasi yang jelas. Jadi supaya kita juga mendapatkan pemahaman. Kemudian pembekalan HAK gitu ya. Itu juga perlu diketahui karena mungkin secara internal gereja kita ini kuat gitu ya dengan kegiatan-kegiatannya. Tapi bagaimana dengan lingkar luar kita misalnya gitu ya, di sekitaran gereja, umat yang beragama lain itu juga perlu kita rangkul karena itu suatu hal yang perlu kita bina dan kita pupuk gitu ya. Gitu. Dan bahkan belum lama ini lingkungan hidup juga ya kan? Ya, Ada, kita adakan kegiatan seminar perubahan iklim. ya kan? Yang OMK ya? Dengan OMK ya? Ya, dengan OMK. Ya. Luar Jadi biasa beberapa semua bidangnya. kegiatan ya supaya dapat pembekalan lah intinya. Kita juga dapat informasi baru gitu kan. Mas Bro? Begitu. Mas Bro ngomong terus nggak haus? Mungkin. Haus dong. Oh, ini ada minuman dari Madam by Astrid. Madam by Astrid. Saya kebetulan dapat beras kencur, Kunyit asam, kunyit asam, Mas, wedang jahe. tukeran dong, Mas. wedang jahe. Oh, enggak. Aku wedang jahe. Mau ini? Wedang jahe. Mau tukar sama aku? Iya. Boleh. Ya, semuanya enak sih. Semuanya enak. Boleh. Semuanya enak dong. Nih, Mbak. Mau yang mana? Nah,
Ini karena aku nggak Saya bisa senang, pedes. saya senang jahe, saya senang jahe. Ini kalau beras kencur kan manis. Oke. Ini biar bumbunya ini kita ulek. Iya, Harus betul. dimasak dulu. Kita kocok dulu. Wah, Ya, ini dia. Madam By Astrid ini tidak ada hanya jamu, tapi juga ada puding. Ah, ini kami punya puding untuk Nih, puding. dessert. Silakan Mas Bro. Ada puding, ada Ini ada pempek yang- dan ada yang besar lain-lain nggak? juga. Hah? Iya, ada yang besar. Oh, ada yang besar. Ada Jadi dong. paketnya yang Punya dijual asam yang ada yang besar. paket kecil gitu ya, sama Betul. paket Iya, besar. Ada yang paket kecil, ada yang paket besar. Ini sekali minum habis. Ya. Jangan saya mau disimpan. coba. Kalau ini bisa buat satu Biar keluarga, satu rumah. Gimana jahenya? Wow. Berasa? Oh, berasa sekali. Wah, enak sekali. Kok rasa kunyit sih? Ya beras kunyit Kan asam. kunyit asam. Oh ya, kunyit asamnya. Ini bedang Ini kalau jahe. ini beras kencur, Wah, ini enak bener banget. bener Hangat. mantap ini. anget. Terasa anget. Wah, apalagi jahenya langsung. Wow. Asamnya pas, kunyitnya pas. Jangan lupa di follow Instagramnya di @madamastrid MADAMASTRID Yang pasti _id. Madam Astrid _id atau di WhatsApp 0878 8274 3948. Sekali lagi 0878 8274 3948. Wah, luar ini biasa. asli loh. Asli sekali nih, asli sekali. Terasa banget ininya. Langsung anget kencurnya tuh kerasa di Ini sini. kelihatan kok ini berbusa nih bukan buatan. Memang asli. Buatan asli. Kita coba puding kelapanya. Ini adalah puding kelapa. Oh, Enak ya? Enak. Wah, ini bisa jadi Enak sekali. salah satu Hmm? apa? Mari Bapak Ibu yang butuh puding, butuh Eh, jamu. Butuh, iya. Mbak Pasti Ina kan ada pertemuan. Buat dessert. Iya. Mbak Ina termasuk yang Kegiatan di lingkungan. rajin mengkonsumsi jamu nggak? Iya. Jadi kerasa sebetulnya kan ada jamu yang memang banyak apa ya? Campurannya ya. Ya, Jadi nggak betul. Atau kerasa jahenya. instan. Ya. Main instan aja Nah, sekarang. Bukan, sekarang serbuk. bisa pesen di Madam by Astrid. Ini ada lecinya ternyata. Ini adalah puding kelapa leci mungkin. Belum nemu nih. Ini ada saya di bawah. Jempetin berarti ya. Yang bawah, Mas. Ada di dasar. Wah, Leci ternyata kok tapi dipotong. Irisan-irisan leci. wah, enak sekali. Bapak Ibu, Nah, Bapak Ibu kalau ada arisan di rumah, jangan ngiri lihat kami makan. Silakan pesan sendiri, ya. Langsung menghubungi. Langsung menghubungi Madam Astrid Madam _ Astrid. id. Madam by Astrid. WA 0878 8274 3948. 8. Ada jamu, puding, pempek. Yang penting juga harganya pasti Pasti dong. ya. Ya, pasti Harganya harga ini- keluarga. Harga keluarga. Kalau bikinan UMKM itu nggak mungkin Ya, mahal. nggak mungkin Ya. mahal. Kalau belinya di mall-mall baru mahal. Betul. Silakan Mbak Enda dilanjutkan, saya habis ini dulu. Aduh, kayaknya dia akan memperlebar badan. Mas Dewi, kan rangkaiannya itu cukup banyak ya, walaupun kita baru sampai di bulan Mei. Juni dong. Juni, Masuk Juni. ke Juni ya. Mau masuk Juni. Cukup banyak. Paling menarik apa, Mas? Paling semua Paling apa ya? Paling Tunggu. paling unik lah atau paling yang berkesan lah buat Mas Devi aja. Oh, saya pribadi berarti Ya. ya. Ini pertanyaan pribadi. Menurut saya semua kegiatannya menarik. Tapi kalau mau ditanya the most yang menarik, yang paling menarik adalah yaitu kegiatan bazar, ngamen dan sarapan bersama. Kenapa? Karena saya melihat kebersamaan wilayah itu ada di situ. Betul. Umat-umat yang lain itu selesai gereja itu bisa bertatap muka, bertemu, bahkan bertransaksi itu di situ. Jadi seperti suatu kegiatan kecil yang nggak disengaja dan memang semua umat itu mendukung untuk pembangunan GKP. Jadi memang sudah kelihatan kebersamaannya. Kebersamaannya. Ditambah lagi dengan lagu-lagu yang gitu. Dan kelihatan sukacitanya kelihatan ya. Ya, Ya. sukacita, Betul. suka nih, ya macam-macam sukacitanya. Ada ibu-ibu yang nawar ini, Iya, jadi tiga, satu bisa nggak lah di situ lah gitu ya. Jadi kita jadi kenal ini wilayah ini dengan ibu ini, oh ini lagi menunya ini.
Dan gimana di wilayah itu menyiapkan berapa? 100 porsi ya? Ya, Tiap minimal wilayah ya. ya 100 porsi, dan 100 porsi itu juga harus dibagi 2 misal loh. Ya makanya Iya, betul. Dan semua sejauh ini yang sudah berjalan sold out. saya Iya. Habis. di bulan yang kapan ya? Mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu tuh Mbak dapat cerita yang misa kedua udah tinggal sisa 12 porsi ya Iya. kalau nggak salah. Bayangin Tinggal 10 apa 12 gitu. ya misa jam 9. Jadi misa pagi belanja habis sudah. Habis. Udah nggak punya lagi stok Barang. makanan. Nggak Gitu ada. loh. Misa jam 9 yang umatnya banyak sih saya tinggal sedikit malah. Iya. Makanya saya selalu kehabisan karena selalu keluar dari gereja pasti jam 11 lebih ya, Ya, karena ada ya. tugas apa ada ya bye-bye. Sebelum Kosong. misa, Mbak. Sebelum misa. Sebelum misa langsung ditekin kalau mau. Sebelum misa tek, ini saya ambil 5, saya ambil 7, masukin. iya. taruh. Oh iya, betul. Dan juga harganya kan apa ya? Minimal Bayar sukarela. bayar sukarela minimal minimal 10.000 saja. Mana ada sarapan 10.000 ya kan? Ya tapi kan kalau bayar cuma segitu kan ya nggak tega kali. Iya. Ya sekaligus harus kebersamaan itu tadi ya Mas Ya, Yofi, yang penting bahwa kebersamaan. ketika kita memberikan bukan hanya masalah nominalnya tapi ini untuk GKP, itu kan penting. Kebersamaan. Nah, Mas Bro, kalau Mbak Endah nanya kegiatan yang paling apa tadi mengasihkan, menarik ya. Ya. Kalau kegiatan yang paling menyebalkan ada nggak? Sejauh ini belum ketemu. Belum ketemu ya? Belum ketemu. Memang nggak ada sih. Fine-fine aja sih, Semua karena bagus-bagus semuanya ya. karena gini, karena tadi saya bilang bahwa kegiatan yang kita lakukan ini harus bersinergi dengan kegiatan seksi. Jadi seksi juga sudah membuat dan memprediksi kegiatan ini 1 tahun sebelumnya, sehingga mereka tinggal mengeksekusi. Ada beberapa yang saya dengar, saya lihat ada beberapa kegiatan yang memang yang tahun lalu itu berhasil diadop, tapi ada yang dibuat juga dengan sebuah ide-ide Ide yang baru. Jadi sejauh ini sih ya fun-fun aja Fun dan semua ya. menarik sih semua kegiatan seksi yang ada gitu, Iya. yang juga dipilih gitu. Enggak, kenapa saya tanya gitu Mbak? Karena kemarin tuh saya kagum sekali sama Mas Bro yang satu ini. Contoh nih, waktu kita pembagian takjil. Pembagian ya. takjil ya, karena kebetulan di situ saya nggak bisa ikut, tapi saya ada di dalam grup, dan di setiap musola ada Mas Bro ini selalu ikut. Hampir di setiap ya kan. enggak. Karena di dalam pembagian takjil ini kita juga mengusulkan, kan memang sudah tahun lalu katanya sudah pernah dilakukan, selain HAK seksi yang terlibat, Legio Maria juga sudah membagikan, kemudian WKRI juga membagikan. Nah saya Iya, bilang sinergi itu ya. kenapa nggak diemprok-emprokin satu kali Iya, aja, satu kali. jadi satu kali keluar supaya brand Matiusnya itu di satu musola atau di satu tempat ibadah tersebut itu memang betul-betul ada, daripada kita bagi Matius nanti 1 hari lagi Matius, atau di tempat yang mungkin tidak pas, maksudnya nggak pas tuh dibikin di tengah jalan, HAK melakukan sendiri, kemudian Ya. seksi yang lain melakukan sendiri, jadi kita amprokan, kita lakukan bersama. Nah kebetulan memang sudah dibagi secara tugas oleh tim dari HAK, Oke. ini lari ke musola sana, yang ini lari ke musola sini, siapa yang membagi di jalan. Nah kebetulan memang saya dapat di musola tersebut, itu aja sih bro, nggak semuanya nggak bisa kita dapat Ya, karena bersamaan di banyak Karena tempat ya. karena bersamaan di banyak tempat gitu loh. Nah itu hadir di situ itu karena dirimu ketua atau emang pengen ini sih, atau memang apa ya? Ya itu tadi pelayanan apa karena terpaksa, wah gua ketua nih jadi harus datang gitu kan, nggak enak sama anak buah. Ada perasaan gitu nggak sih? Enggak sih, karena gini, semua kegiatan yang ada rangkaian HUT paroki sudah pastilah saya kalau memang saya pas lagi tepat ada waktu ya saya mesti ikut serta, karena saya juga mau lihat dan ingin tahu juga sih sebenarnya kan enak ya kalau kita suatu hari ketemu misalnya di depan jalan gereja itu tertemu dengan apa itu yang penjaga masjid marbot gitu ya, kita kenal dan kita disapa kan lebih enak ya, artinya kita kan lebih akrab. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga melihat bahwa ketua-ketua lingkungan yang memang dilibatkan oleh seksi HAK ini juga ikut juga serta, karena mungkin saja kita ketemu dengan pengurus musola atau pengurus masjid tersebut mungkin hanya ya pada saat event-event pembagian takjil atau hewan kurban, tapi setelah itu kan yang akan lebih banyak berkoordinasi adalah pengurus lingkungan di daerah tersebut. Jadi saya lihat ya ini momen yang bagus yang memang harus dilibatkan, dan dalam pembahasan titik pembagian siapa PIC dan segala macam itu seluruh panitia juga terlibat kan.
saya lihat animonya dari WKRI, Legio Maria juga banyak. Oke deh, saya bisa tanggal ini, saya bisa tanggal ini, saya bisa tanggal ini, ya sudah. Jadi tadi saya bilang bahwa Lebih terkoordinasi, umat kita ini memang betul-betul sadar bahwa kebersamaan itu memang penting gitu loh. Bukan hanya di dalam lingkungan gereja tapi di luar gitu loh. Itu aja sih, Bro. Dan Gitu. itu Mbak yang saya kagumi itu sebagai ketua, jadi bukan karena ketua, tapi ini yang saya lihat ya, tapi memang melayani dengan hati, Iya. gitu. Iyalah, udah teruji lah. Iya, teruji. makanya. Sudah teruji. Uji emisi. Mas Juli, susah nggak sih merencanakan kegiatan yang begitu panjang dari mulai Februari sampai September di puncak dengan melibatkan Di puncak, acaranya di puncak. kita akan Di puncak acara gedung lagi GKP. ke puncak gedung sana loh kan. Nah, susah nggak sih? Karena kan melibatkannya nggak cuman satu seksi ya, banyak seksi mengkoordinasi semua orang yang sekian banyak, panitianya, terus kegiatannya, terus melibatkan umat yang segitu banyak gitu. Susah nggak? Enggak. Menurut saya sih sejauh ini enggak. Tuh, Kenapa? kan? Kenapa Mantap, enggak? Kenapa sih Mantap nggak ada kan? yang susah? Pertanyaan Mantap ada kan? nggak Gini. sih yang Coba. susah? Gini, Saya belum lihat wajah dia kesusahan sampai sekarang. gini. Apa namanya? Saya juga sempat pada saat ditunjuk itu saya cepat juga saya sampaikan begini. Saya bilang, saya kan punya kesibukan, saya kerja, ini dan segala macam. Saya khawatir saya itu enggak bisa menjalankan tugas atau kepercayaan ini gitu loh. Cuman disampaikan gini, memang Tuhan itu mencari orang yang sibuk, percaya nggak gitu ya. Lalu disampaikan gini, sisanya serahkan kepada penyelenggaraan ilahi. Jadi kata-kata itu yang selalu menguatkan saya pegang. Nah tadi menjawab pertanyaannya Mbak Enda, ya puji Tuhan, tim yang dibentuk, yang saya bentuk dalam panitia HUT ini semuanya berenergi semua, artinya semua mau turun, semua mau terjun dan segala macam. Dan juga kita pasti diampu atau mempunyai pengampu dari Dewan Paroki Harian yang sangat amat support kepada panitia HUT. Jadi semuanya itu tinggal kita sampaikan, ada masalah ini jalan keluarnya apa, sudah diputuskan itu. Tanya Fendi, kalau saya zoom, saya tanya satu, ini ada nggak ada, oke, tok, putuskan, udah jalan aja. Jadi ya kalau mau dibilang ada kendala ini kendala itu, saya rasa itu mah Wajar. ya salah, wajar gitu lah ya. Jadi sekarang buat saya sih solusinya apa, kita kerjakan bersama, itu aja, komitmen. Seperti jawaban BA dia kemarin. Keren ya. Serahin aja sama di atas. Oke, Mas, jalan gitu. Saya tuh kepikir ya, kita ini dipercayakan seperti ini, apa kabarnya misalnya contoh Romo paroki kita, Romo Tio yang saya nggak kebayang gitu ya, mungkin jam 2 sampai capek-capek habis melakukan pelayanan di salah satu rumah, terus mungkin jam 4 ya beliau sudah harus jalan lagi gitu loh. Iya. Bisa kebayang nggak seperti apa gitu loh. Kalian udah tahu belum? Ini kami udah tahu, cuman waktu itu kami mau publish, yang bersangkutan bilang nggak usah. Dia itu diangkat jadi Romo Dekanat Betul. Tangerang 2 kan. Tangerang 2. Tambah lagi kerjaannya. Iya, Betul, tambah lagi betul. kerjaan. Tapi kita bisa lihat beliau nggak mempunyai suatu beban lah. Artinya Betul. pasti ada ya, cuman ya dinikmatin aja lah. Sisanya serahkan Betul, kepada penyelenggaraan betul. ilahi. Mas Bro ini juga sibuk. Minggu kemarin kita mau ajak syuting nggak bisa. Minggu depan udah tugas keluar kota lagi. Wah, kita harus cari-cari waktu nih. Kita udah mau undang lama sebenarnya, cuman Ya tadi lah, jadi saya bilang dari awal kan ya kita mesti bagi waktu lah, mana pekerjaan, mana pelayanan gitu ya. Ya. Ya pinter-pinter kita switch dan bisa. Buat saya juga banyak juga kegiatan lingkungan yang kadang juga saya tidak bisa hadir karena memang ya kegiatan kantor, kegiatan rutinitas sehari-hari ada gitu loh. Kadang-kadang latihan kur juga saya on off gitu loh. Jujur aja, tapi bukan itu yang ingin saya tunjukkan. Yang ingin saya tunjukkan adalah ketika saya bisa dan pas bisa, ya udah yuk kita lakukan, jangan dipending. Ntar aja deh, minggu depan lagi deh, bisa ya sudah. Kalau enggak ya kasih opsi A, B, C, udah selesai. itu Itu aja. cek-ceknya dan Betul. cepet. Gitu. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan ya kan. Kalau ya
kita lakukan maksimal aja ya Mas ya. Iya. Jalanin aja, Jalanin selebihnya pasti Tuhan akan sempurnakan. Amin. Gitu kan. Betul. Terus kalau ada masalah-masalah apa, biasa ini ke siapa sih? Maksudnya di HUT, panitia HUT misalnya nih. Ke istrinya lah ya. Ya bukan ke Masa istri ke atau seorang? ke panitia mungkin. Oh, iya. Atau ke Romo. Enggak tuh? Nggak pernah? Enggak. Nggak sama. Oh. Sejauh ini makanya saya bilang saya belum menemukan sebuah masalah, tapi kalaupun ada misalnya kita mau coba adakan acara A ya, acara B, tapi kok kita belum bisa ketemu ini segala macam, ya sudah diskusikan internally aja. Saya rasa teman-teman yang terlibat dalam panitia HUT juga bukan orang biasa, ya orang-orang yang memang siap untuk melayani juga satu visi satu Betul. misi gitu ya. Betul. Carikan solusi jalan keluar, jalan-jalan aja sih. Lancar semua ya. Lancar. Mantap. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Betul. Kita harus bisa milah-milah ya Mas ya. Jadi jangan dipikir semua bareng gitu kan ya, satu-satu dah ketok palu ya tuh. Wah, enggak, aku baru kemarin sih ikut Bagaimana? Nah itu Mbak Endah kan baru baru namanya? ketodong maksudnya. Ya. Mbak Endah ini kan maksudnya sebelum Sebelumnya belum mengenal kan. Nah, gimana Mbak? Iya. Kemarin itu yang pertama 2 minggu lalu kali ya Mas ya. 2 minggu lalu. Perdana. Saya diundang untuk hadir. Pertama kaget sih, pakai seragam semua gitu. Saya pikir aku salah kayaknya tempat les-lesan. Pada pakai seragam semua ibu-bu, bapak-bapak. Waktu seragam SMA ya. Itu waktu kegiatan apa itu Mas? Ada misa Asak. Oh iya, Hari Pendidikan Nasional, ya. Ya, Hari Pendidikan Nasional. Nah, di situ memang kelihatan bahwa Anda step harus tegas, ya kan? Anda step harus merangkul, gitu. Jadi saya pertama oke, kok gini ya gitu. Saya sebenarnya awalnya khawatir sih. Saya kebanyakan ngomong. Awalnya khawatir. Jangan-jangan gue salah ngomong nih gitu. Nggak apa-apa Mbak. Ternyata ada yang lebih banyak ngomong ya. Iya. Ternyata lebih banyak yang ngomong. Tapi beliau sangat cepet ya, taktis gitu loh. Selesai gitu. Itu yang membuat kita anak buah beliau enak gitu loh untuk mengerjakan, dan saya nggak khawatir untuk memberikan nih Mas ada masalah ini gitu, nih gini. Barusan sih tak kasih masalah. Ya udah ntar. Bukan masalah itu ya nggak? Masalah ayo. Sebuah hal yang harus diputuskan. Oke. Gitu. Ayo harus diputuskan. Dan saya ngasih surprise. Gitu. Gak apa-apa. Pasti ada jalan Tenang tengah. aja. Tenang aja. Tenangnya ini yang harus jadi contoh ya Bapak Ibu, bahwa kita memang banyak tugas, banyak pekerjaan ya. Pekerjaan ya harus jalan, pelayanan harus jalan, dan pelayanannya nggak cuma satu gitu kan, tapi dengan tekad ya Mas bahwa semua pasti akan dimudahkan, semua pasti akan disempurnakan. Penyelenggaraan ilahi. Amin. Mencontoh sabarnya dia tuh menghadapi segala macam. Oke? Itu saya yang paling itu tuh. Nah, Enggak, kalau dibilang sabar sih sebenarnya nggak sabar juga Mbak. enggak, dia cuma tenang aja sih. Saya cuman pokoknya karena kalau kita menunggu nih, contoh misalnya Zoom, dilibatkan Zoom. Pokoknya saya kasih toleransi 5-10 menit. 5-10 menit nggak ada, mulai. Nah, betul. Jalan. Karena semakin ngolor nanti orang akan beranggapan bahwa Biasa masih molor. lagi ini, nanti molor lagi 15 menit nanti aja pas masuk. Pernah memang delay sampai dengan 20 menit karena memang keynote yang memang sumber itunya kita butuh, jadi kita mau nggak mau opsinya harus menunggu beliau gitu loh. Tapi kalau yang lainnya hanya rapat review internal, pokoknya jam sekian udah hadir nggak masalah jalan. Pernah saya cuma sendiri, pernah saya cuma berdua, pernah kadang-kadang itu yang hadir juga banyak ibu-ibu semua, saya bilang jadi terpujilah di antara wanita gitu. Tapi ya udah jalan aja terus, karena menurut saya bukan semuanya itu tidak bisa hadir atau belum bisa hadir, cuman mereka juga punya kesulitan tersendiri, masih di jalan, masih mungkin ibu-ibu masih masak, mungkin apa-apa, jadi jalan aja.
Yang penting setiap rapat atau pertemuan kita buatkan sebuah notulen di dalam grup, kita share. Jadi paling nggak teman-teman tidak hadir itu juga bisa terupdate di situ. Gitu Mbak, gitu Bro. Betul. Keren. Zoom aku nggak pernah telat. Rapat telat. Untung ditunggu tapi ya. Enggak sih. Gitu. Kita pernah rapat itu Mbak dari 10:30 ya, 10:30 sampai jam 3, ingat gak yang waktu penyusunan acara dan anggaran. Waduh, itu rapat terlama dalam sejarah HUT, iya gak sih? Yang Sampai jam 3 sore. iya pernah. Iya. Oh itu. Nggak, karena ya itu wajar lah, maksudnya Iya karena kita punya tim baru, ide pasti Banyak. gitu ya. Mau cari ngerapihin barisan tuh kan agak-agak itu, tapi ya nggak apa-apa betul. sih. Nanti dengan seiring perjalanan kan tahu, oh ini dia maunya diginiin, oh dia maunya ini diginiin, oh dia dikasih opsi A, B, C, udah. Jadi kita makin kenal, makin tahu, Makin makin tahu polanya. kompak. Betul. ada seksi atau bagian apa sih nggak Mas Bro yang dirimu merasa belum banyak terlibat atau belum terlibat sama sekali di HUT ini, ada nggak? Seksi atau apalah, maksudnya bidang apa gitu yang kok bidang ini belum ya, kan tadi kan lingkungan hidup udah, HAK udah. Sebenarnya gini, orang bilang semakin banyak tim akan lebih bagus karena semakin banyak kepala akan memberikan banyak ide. Saya setuju dengan itu, tapi satu juga jangan lupa, kita juga mesti antisipasi, semakin banyak dari kepala semakin juga bikin riweuh. Makin banyak mau ya. Makin banyak mau, nggak ada juntrungannya dan segala macam. Jadi tadi saya sampaikan bahwa mungkin ada beberapa seksi atau dari seksi tersebut juga program-programnya tidak diambil atau diadopsi kita untuk kita gabungkan, bukan semata-mata karena wah kita pilih yang A aja jangan program dia yang B, enggak. Karena kegiatan itu sudah padat satu. Yang kedua, ketua-ketua lingkungan ini juga hampir setiap minggu itu ada aja kegiatan. Ya, betul. Kalau kita juga mengadakan hal yang bersamaan dan beririsan dengan mereka, sudah pasti nggak akan maksimal. Betul. Jadi Setuju. kalau misalnya ditanya bahwa seksi-seksi mana sih, saya sih selalu welcome bekerja sama dengan semua seksi, sejauh ini sih nggak ada masalah. Cuman kalau mau didudukkan bersama nanti tidak pada porsinya satu, yang kedua juga ini kan yang dibahas bukan lagi di seksi gua, ngapain gua juga ada di sini. Nah itu juga yang kita perlu jaga. Itu yang saya suka. Yang Efisien. penting efisien. Yang penting kerjanya. ketika saya perlu komsos, saya tahu saya akan mendekati siapa, saya diskusi dengan siapa, kita libatkan rapat selesai. Gitu. Mas Bro kalau malam tidur bisa nyenyak? So far nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Berarti AC-nya rajin diservis ya? Oh pasti dong. Oke. Karena 3 bulan, kita- 6 bulan sekali itu kita servis. oh ya, karena untuk daerah gereja Ricci dan sekitarnya Itu ada. kita juga Ada vendor. Esa Ada. Ega Service. Esa Egar Service. Servis AC, Esa jasa Egar servis dan Service. jual beli AC. Oh jual beli AC juga. Oke, tadi kalau saya tanya kalau nggak nyenyak, mungkin AC-nya rusak atau kurang dingin, bisa servis di Esa Ega Service Nanti AC. akan ada itunya ya Mas? Ada, Nomor nanti akan ada telepon gitu. info ini, Oke. ada juga cuplikan videonya. Sip. Nanti bentar lagi Kumon akan telepon. Servis ya? Servis Tapi jauh, kan Ricci, gereja dan sekitarnya. Coba ditanya nanti apakah Taman bisa. Asri Taman deket Asri mendekat, loh. iya. Gitu. Kita kan masih warga, Taman Asri kan masih paroki kita. Iya, masih iya. bisa. Lagian kalau jauh juga asal biaya transportnya tercover Ya. nggak ada masalah. Kalau di mana juga dicari. Soalnya ada tulisnya Ricci dan sekitarnya. Coba dihubungi, ya kan? Oke, dicoba untuk dihubungkan. Nah, Esa Ega Service AC. Oke. Berarti banyak ya, bukan cuma makanan nih. Mbak Endah tidurnya nyenyak? Nyenyak. Oh ya. Tapi aku nggak Bang. Nggak pakai AC? Oh, oke. Butuh jual beli di sini di Esa Ega Service juga bisa beli AC. Betul. Atau menjadi mediator siapa tetangga kiri kanan yang mau jual beli. Oh, Oh iya, betul. Bisa. Betul. Lingkungan misalnya lagi ada ini bisa kan? Oh iya betul kan? betul. Mungkin ada Jadi perlu. kegiatan-kegiatan lingkungan misalnya ada yang butuh itu gitu. Oh iya nih ada di. Nah, itu pentingnya sebetulnya promosi di podcast. Ya, kan? betul. Supaya ada satu yang tahu akan memberitahu yang lain. Ya. Gitu. Promotion by mouth. Demot. Betul. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, di puncak nih biasanya selalu ada kita kedatangan uskup nih. Ada nggak Mas? Uskup ke puncak. Ke puncak dong, puncak. Lu
Dia mesti banyak minum kunyit loh. Iya. Saya jahe. Ini kayaknya dia doang yang gak nyambung Iya ya. emang Tuker dari dong. tadi Tuh nggak kebanyakan nyambung makan ya. ini kelapa. Oke, mana kunyit yang 1 liter Ini itu? gitu. Apa nyobain pempek kayak gitu Ini ya? kunyit asem nah. Oke. Mana sih? Nah, no. Emang ini buat ini. Konsentrasi. Oh. Nggak konsentrasi. Makanya jangan minum jahe. Oh, oke. Bikin awet muda. Iya. Salah ya. Iya. Saya kan masih muda. Iya, tapi kalau lupa-lupa. Awet pikiran. Pikiran. Ya Mbak, lanjut Mbak. Nah, Uskup hadir nggak Mas? Terus Terus biasanya kan ada itu ya itu misalnya biasanya jatah wilayah 4 tuh. Ada apa? Misa Inkulturasi. Ada juga nggak Mas? kayaknya untuk misa inkulturasi tetap kita harus adakan. Kenapa? Karena kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Tuh. Warga kita dari banyak etnis dan banyak suku dan segala macam. Jadi inkulturasi itu saya rasa udah paten lah harus diadakan. Jadi jawabannya iya. Nah untuk yang ke-40 ini rencananya paroki itu ada rencana untuk membuat soft opening untuk gedung GKP kita. Dan rencananya kita juga akan mengundang Bapak Kardinal untuk hadir. Oke. Jadi khusus untuk yang di ulang tahun yang ke-40 ini kita akan datangkan Bapak Kardinal. Udah oke. Udah confirm. Sejauh ini dikatakan sih confirm. Beliau confirm datang. Puji Tuhan. Ya. Wih. Semestinya akan wah dan menarik dong pada saat Dia- 24 September nanti. Dia tuh seneng loh kesini. Iya. Yang mau cerita sedikit nih, waktu yang konser dulu kan dikasih tahu Bapak Kardinal hanya sampai hanya sampai sesi istirahat. Nah kami kan dari tim Komsos kan mau wawancara beliau waktu itu ucapan Selamat Natal Tahun Baru. Jadi aku Coba mau datengin tuh susah banget kan, orang semua pada ini. Pas dia udah duduk langsung aku datang ke depannya. Bapak Kardinal selamat malam, mau Fendi dari Komsos, kami nanti minta waktu untuk ucapan. Bapak Kardinal sampai di istirahat aja kan. Siapa yang bilang? Kata dia gitu. Kami taunya begitu. Siapa yang bilang? Terus sebelah udah jangan ditanya, kalau dia mau sampai selesai ya udah biarin gitu. Oh oke, enggak. Nanti kami tungguin Bapak Kardinal, oke. Ternyata beliau nyaman lah. beliau nyaman di sini. Pada saat acara kemarin. Dan nggak ada dia buru-buru kita minta Bapak Kardinal direkam dulu ya ucapan Selamat Natal Tahun Baru. Nggak ada yang aduh saya buru-buru. Wah, dengan senang hati melayani semua salaman ini. Senang dia kayaknya di sini. Apa saya Betul. kepedean? Biasanya ada beberapa kegiatan yang kalau beliau nggak nyaman ya dia langsung kondur ya, langsung pulang. Tapi memang beberapa kali dulu yang ulang tahun yang dulu 2019 juga sampai selesai. Sampai selesai, iya, sampai makanya. selesai. Hadir ya. Luar biasa. Betul. Semoga yang ini sampai selesai Sampai juga. selesai juga. Acara puncaknya ada apa sih? Bikin gede-gedean meriah atau gimana? Atau apa? Gede-gedean tuh apa? Gedung GKP itu gede-gedean lagi itu ya. Acara yang gede-gedean ada kembang api gitu. Enggak lah. Kan siang-siang. Oh, iya, Lampunya siang. nggak kelihatan. Iya, berarti siang ya Mas? Wah, berarti siang ya? Siang. Karena yang dulu malam ya? Oh waktu itu malam minggu ya. Nah ini siang ya habis misa Siang, kedua siang. ya. Oke. Siang. Ya, Berarti habis misa inkulturasi itu langsung? ya habis misa inkulturasi gitu, karena kan jadwal misanya saya dengar tetap diadakan jam 9 pagi. Jadi kalau dengan timing kurang lebih 1,5 jam selesai, ya kita lebih baik langsung ke gedung GKP rencananya, karena terik matahari juga. Yang kedua juga kita ada tamu VIP ini Bapak Kardinal. Yang ketiga juga adalah waktunya jam makan. Oh, oke. Jadi sebisa mungkin setelah misa selesai tersebut kita akan adakan kegiatan di gedung GKP itu. Ada makan bersama lagi. Pasti dong. Wah, Itu mantap. adalah puncak kebersamaannya HUT paroki itu ya di situ. Dimakan bersama itu gitu loh. Wih, Ya kan? asik Mas sekali. Devi, nyon sewu agak ke depan, ntar nggak Sewu nyuwun. terdengar. Oh, nggak kedengar. Kita majuin berarti sayanya maju. Iya, dia maju nggak bisa. Mana kedengeran? Sekarang udah suara kedengeran aku. nih ya? Udah, lumayan lah. Gitu Mbak. Oke. Berarti Acaranya? acaranya menjadi Acaranya
Nah, acaranya ini masih lagi sementara dikemas gitu ya. Mungkin puncaknya itu kita akan membuat semacam drama musikal gitu loh. Makanya kenapa di dalam tagline HUT Paroki ini kita juga kita buat tagline-nya adalah Life Begin at 40 gitu ya. Kalau kita ibaratkan manusia itu kalau sudah umur 40 itu ya saat-saat puncaknya itu ada di umur usia 40 gitu loh. Cuman ada beberapa nanti yang titik yang memang saya rasa semua paroki juga mengalami hal yang sama adalah bagaimana bisa melibatkan generasi baru, dalam hal ini OMK sebagai generasi penerus untuk OMK kita mah bisa meneruskan nih kegiatan-kegiatan selanjutnya, pelayanan selanjutnya di areal Santo Matius ini gitu loh. Gitu. Mas, kenapa yang disebutin cuman OMK? Aku punya bir loh. Oh ya, maksud saya dari OMK Bir. termasuk bir, termasuk bianya. Itu adalah bibit-bibit yang memang kita harapkan menjadi generasi penerus ya kan. Gitu. Tetap beriklan ya birnya ya. Nggak disebut tak iklanin. Harus. itu mah harus didukung terus. Kan dari kecil ini. Iya. Nah, ini makanya bocorannya juga bahwa di dalam salah satu acara seremonial tersebut kami panitia HUT ini mempunyai angan-angan bahwa nanti akan ada penanaman 4 buah pohon atau tanaman. Harapannya itu agar keempat tanaman ini yang akan ditanam ini bisa menjadi sebuah simbol bahwa kita harapkan tanaman tersebut itu yang mewakili dari BIA, BIR, dan OMK ini dia bisa tumbuh lebat dan tentunya berbuah. Iya. Itu Mbak. Oke, berarti bisa dibayangkan ya betapa nantinya akan semeriah itu. Ya Seksi kan? acaranya Mbak Enda saya dengar katanya. Mbak Enda harus kita libatkan dong, karena kemarin sudah terbukti kan. Betul. Dari hasil yang ada itu sudah terbukti. Pasti harus duduk bersama-sama. Tetap semangat. Semangat. Ya. Kita semangat makan beras kencur ya dari Betul para sekali. UMKM kita. Bikin anget badan ya. Ya, kalau gerah-gerah walaupun tidur nggak pakai AC, ada servis AC. Betul Ya, sekali. Iya. Pas udah semua. Pas lengkap hidup. Stop. Tapi memang diminta oleh Romo atau Dewan Paroki, memang HUT ini harus melibatkan sebanyak-banyaknya umat, termasuk di puncaknya nanti juga akan banyak umat yang terlibat ya Mas. Iya Atau dong, gimana? karena puncak kegiatannya itu adalah kan kita ramai-ramai mensyukuri ulang tahun paroki kita, gereja makan kita. bersamanya juga bareng semua. Iyalah harus. Oh bareng gitu. lah. Kita Wih. harus bersama-sama. Itu makan dah harus is emas. Perlu makan Iya. gitu ya. Gitu. Nah, kenapa ya harus melibatkan orang banyak ya tadi? Karena bukan saja karena temanya kesejahteraan bersama, tapi ya itulah kebersamaannya kita itu salah satu umat parokinya ya itu. Gitu loh. Sejauh ini, Mas Bro, gimana sih keterlibatan umat kalau yang dari dirimu lihat kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan? Sampai dari seminar segala macam Ya, itu dalam seminar, ini nggak sih Mas? Kalau dari yang saya lihat untuk beberapa kegiatan seperti seminar, tadi udah saya sampaikan nggak kurang mendapatkan tidak sesuai dengan harapan lah. Ya, Kurang berarti? kurang. Kenapa? Karena ya tadi saya sampaikan mungkin juga memang kegiatan yang ada dari seksi untuk tahun ini lumayan amat sangat padat, sehingga waktunya itu beririsan gitu ya. Jadi ini minggu ini gue udah datang nih, mungkin pemikiran para ketua lingkungan itu ya. Sabtunya gue ada acara sosialisasi lagi, minggu depan ada lagi gitu. Iya benar. Itu sih. Makanya selalu seksi mencoba kalau misalnya memang yang diundang dalam hal ini koordinator wilayah atau ketua lingkungan tidak bisa hadir, mohon agar diwakilkan gitu loh. Itu tujuannya paling tidak umat itu bisa mendapatkan bekal apa yang kegiatan seksi yang akan dilakukan gitu loh. Gitu loh. Itu aja sih. Gitu.
Yang lain yang kegiatan-kegiatan apa? Oh ya tadi mah itu responnya baik ya, sarapan bersama itu oke ya umat. Ya sejauh ini sih oke. Kegiatannya mungkin makan-makan gitu terus kali yang baru banyak. Loh, tapi kegiatan-kegiatan seksi itu seperti seminar pembekalan HK kita berikan makan kok. Ada makannya juga. Makannya juga. Jadi jangan ragu untuk hadir di acara seminar. Tapi menurut saya mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan OMK ini yang mungkin yang kita sasar, kita target ini yang mesti agak mungkin lebih banyak ya. Saya pernah ada selintingan itu saya dengar gitu ya, kayak misalnya seminar KDRT atau misalnya pembekalan seminar perubahan iklim gitu ya. Mungkin buat anak-anak OMK, ya ampun kok beginian sih dibahas itu ya. Sementara yang sekarang itu lagi booming apa Coldplay gitu-gitu lah ya. Jadi memang kita mungkin program tahun depannya itu kita mesti coba denger banyak masukan dari mereka, kegiatan apa sih yang kira-kira mengena gitu. Kalau memang kita melibatkan mereka gitu ya. Karena saya lihat yang mau ditargetkan itu anak-anak OMK akhirnya memang ya para agak sulit ya. agak sulit untuk hadir di dalam kegiatan itu, padahal kita perlu mereka gitu loh. Tapi emang sibuk sih OMK di lingkungan saya juga sibuknya minta ampun. Mungkin bisa juga kemasan ya. Ya bisa juga. Mereka bikin itu tahu, bikin kayak kemarin tuh misa apa kaum muda gitu tuh. Wah rame kan. Terus ada konser-konser nyanyi gitu. Ya dia mesti yang kayak hal-hal yang begitu yang memang mesti dekat dengan dunianya mereka. Itu yang mesti kan mungkin bisa ngundang Coldplay atau Blackpink mungkin bisa rame. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang juga kita terbentur dengan gini ya, ada kegiatan-kegiatan menurut saya juga yang memang dari Kuskupan Agung Jakarta itu memang harus turun dan harus dijalankan kepada paroki. Nah itu juga yang kadang-kadang mungkin kemasan aja sih mas. Intinya sama gitu ya. Terus tapi mungkin dikemas supaya dengan bahasa mereka, dengan mungkin yang Gaya hadir mereka gitu. gaya mereka, yang hadir juga yang usia-usia mereka misalnya, itu mungkin lebih menarik ya kalau ya mungkin memang perlu mendengarkan mereka maunya seperti apa sih. ya Betul. jangan Nggak buat mereka tuh kayak kalau bahas iklimnya kenapa deh iklim gitu loh. KDRT emang kenapa gitu. Nah itu kan nggak kena juga di mereka. Atau yang lain-lain juga mungkin mengatakan gini, my family fine saja gitu KDRT kenapa gitu loh. Ya mungkin itu dari segi pandangannya beliau ya, tapi kan yang mau disampaikan message-nya bukan itu gitu loh. Kita juga perlu lihat, kita juga perlu peduli, kita juga perlu sensitif dengan keadaan lingkungan kita, apa yang terjadi itu adalah bagian sebuah KDRT. Itu kan sebenarnya arah tujuannya ke sana gitu loh. Tapi orang nanggapinnya mungkin keluarga gue nggak ada KDRT kok ngapain gue mesti hadir gitu loh. Nah itu yang mesti banyak mungkin lebih disosialisasikan. Ya sebenarnya mungkin KDRT dibahas kayak tadi contoh memaki kan ya belum berkeluarga ya kita memaki teman pun itu juga kekerasan verbal secara untuk verbal. orang lain gitu juga kita bisa petik hal yang lain. Ini kita ajak ngopi gitu, masih mau coba bawa itu Ngopi bareng. seminar gitu ya. Ngopi gitu Iya, bikin ya, acara gitu ya, sambil ngopi bareng. jeng gitu, terus ngobrol, ya itu mungkin masuk. Cuman kalau duduk dengerin gitu, Ya, karena kemasan biasanya iya sih sih mungkin bisa pengertian orang dengan seminar tuh udah pasti tahu lah ya, pasti Betul. duduk ngejelasin, baca presentasi, pembicara gitu. dengerin gitu. satu arah. Iya. Atau mungkin bisa juga di dalam kegiatan-kegiatan tersebut ditaruh juga aja PIC-nya si OMK itu. Iya benar. Sekalian aja kita libatin. Jadi misalnya kalau biasanya kan seminar atau pembekalan itu ada lagu Indonesia Raya. Kenapa nggak Indonesia Rayanya itu yes Indonesia Raya, tapi setelah itu mungkin ada 1-2 pujian gitu ya. Biarkan mereka yang mau mengiringi gitu, lagu pembuka, lagu penutup. Biarkan mereka yang membuat doa pembuka, doa penutup. Biarkan mereka juga kita libatkan sebagai MC misalnya. Sehingga mereka juga ada rasa memiliki, wah gue mesti cari tema KDRT ini apa. Itu juga bisa gitu loh, pelan-pelan. Itu ini nggak sih berbalik nggak sih? Contoh ya maksudnya ada nih pernah omongan dengan mengasih kerjaan ke orang-orang muda itu, ini kayaknya tuh yang tua-tua tuh mau lepas tangan gitu. Jadi sekarang waktunya yang muda gitu. Tapi akhirnya yang tua-tua ini nggak ngapa-ngapain gitu. Dan yang muda ini jadi beban. Jadi ya gue udah sibuk kuliah, ada yang kerja, ada yang ini dikasih kerjaan lagi.
Sementara nih yang tua-tua mau cuci tangan ya. Ada nggak sih kesan begitu gitu loh ketika kita mau membawa anak-anak muda ini? Kalau Mbak Endah nih pengalamanku yang ya, langsung, kalau pengalamanku ketika kita ikut kerja bersama mereka, nggak ada kesan itu. Awal mungkin kacamata mereka masih seperti itu, tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa, bentar aku bilang aku tua ya. Kalau kita yang beda usia dengan mereka itu Padahal iya. ikut bekerja, mereka ngerti kok, mereka oke. Jadi istilahnya Kasih kalau contoh ya. nyuruh Bukan kamu nyuruh ngangkat doang. meja, kamu juga ikut angkat meja. Jangan kamu cuma nunjuk gitu. Biasanya mereka ngasih ruang juga akhirnya ke kita untuk kita masuk gitu. Biasanya gitu sih. Jadi ya jangan asal nyuruh gitu. Ya, itu yang mesti Jadi kita harus hindarin. Enggak, maksudnya kita coba mengikuti irama dunianya nih mereka gitu loh. Iya. Mereka ini lebih larinya kemana sih? Nah, itu yang kita libatkan sebenarnya gitu. Saya rasa sih pas tinggal tadi yang Mbak Enda bilang bahwa packagingnya aja kita libatkan. Kenapa nggak bapak gua aja ngerjain? Kenapa nggak ibu gua? Kenapa nggak ketua lingkungan gua? Kita perlu kamu di situ tuh karena kita mau melibatkan kamu karena kita merasa kamu tuh mempunyai talenta menjadi MC misalnya gitu. Ya. Itu kan dia merasa jadi ada sesuatu beban yang mereka juga bisa presentasikan. Atau membawakan doa penutup, tolong ya, doa pembuka. Ya, tentu tidak keluar dari koridor ini acaranya misalnya KDRT ya pasti pembicaranya adalah orang-orang yang sudah pakar dalam membahas hal itu gitu loh. Tapi coba kita libatkan di situ mungkin ya menurut saya bisa. Jauh lebih mereka lebih mau terlibat ya karena ya itu bagian dari mereka gitu. Ada acara-acara apa lagi Mas Bro ke depan yang belum terlaksana tapi menurut dirimu penting dan baik yang berhubungan dengan HUT ini, yang juga supaya nanti misalnya temanya seminar atau apa juga bisa banyak pesertanya gitu kan, yang Sejauh ini sih saya belum ada ya, karena tadi saya bilang ada beberapa seksi juga harus mengeksekusi kegiatan itu karena sebenarnya kegiatan itu juga mungkin tidak belum tentu proper diadakan di paroki kita, tapi dari atas itu sudah minta IKAR ini disosialisasikan, itu bisa juga. Tapi kalau kegiatan-kegiatan lainnya saya rasa semua ketua seksi yang ada saat ini itu sudah punya gambaran bahwa yang akan dilakukan itu seperti apa. Yang di HUT ini, Untuk yang di HUT pengen ini, dipromosiin mungkin. Oh oke. Untuk yang di HUT ini Yang belum nanti ke depan. ada beberapa acara sebenarnya akan kita lakukan, cuman sifatnya masih tentatif. Oh, oke. Tentatif itu ya karena narsumnya mungkin belum Confirm. bisa juga mungkin secara dana gitu ya. Oke. Itu yang mungkin. Tapi sejauh ini kayak dalam sisipan yang kegiatan kita lakukan kemarin dengan misa dengan anak asak gitu ya, itu klik aja gitu. Ada bisa masuk ya plot langsung jalan. Ada kegiatan gini-gini plot jalan ya gitu aja. Gitu. Ya toh? Mantap. Mantap jiwa. Mas Bro. Terakhir Mas Bro, ini apa masih mau 2 jam lagi? Makanan masih banyak. Makanannya ditambah berarti. Oh salah. Ini masih banyak. Ini ada brownies di sini belum kita buka. Iya itu brownies. Pempek belum digoreng. Ya Oh kan? iya, Masalah. ada ya? Enggak. Pesan-pesan nih sebagai ketua selama ini kalau nonton podcast, setiap akhir podcast kita selalu tanya ke narsum pesan-pesannya. Nah, itu mungkin bisa disimak. Anda sebagai ketua, nah sekarang dirimu sebagai ketua mau memberi pesan-pesan apa kepada Pesan-pesannya pasti koridornya temanya HUT dong ya. betul Oke. dalam rangka HUT ini. Oke, bukan pesen sih, saya cuman Keluh mengajak, kesah mungkin? menghimbau Oh, oke. suatu acara di seksi termasuk acara HUT paroki itu bisa berjalan kalau ada kebersamaan gitu ya. Jadi sebisa mungkin apapun yang dilakukan baik kegiatan seksi bukan hanya HUT paroki saja dan termasuk kegiatan HUT paroki sebenarnya itu adalah sebuah bagian dari kebersamaan kekompakan kita dalam satu paroki ini. Karena kita boleh berbicara acaranya wow tapi kalau nggak ada umatnya atau tidak ada yang hadir sama juga nggak maksimal. Jadi mungkin saya menghimbau, mengajak teman-teman sekalian, mari kita sama-sama ramaikan, sukseskan acara HUT paroki ini dari kita untuk kita dan untuk paroki kita yang tercinta. Itu aja bro, Mbak. Luar biasa.
Kalau diharapkan keterlibatan semua umat Iya. ya di setiap kegiatan gereja, termasuk kegiatan HUT paroki yang ke-40. Ya. Oke. Oke, Mas Bro. Keren. Tetap semangat ya. Semangat terus. sukses menyertai Terus semangat, sampai acara Sukses puncak. sampai Iya, acara harus selesai dikawal. puncak. Harus dikawal. Dan satu Nggak usah, lagi ngapain nih kamu? Ngapain? Orang udah keren ngapain nih kamu? tetap harus dikawal, jangan nanti ke sono jalannya. Satu lagi saya mau sampaikan bahwa Ya. kita panitia, teman-teman panitia juga tetap membuka telinga dan mata apabila ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa disampaikan dan bisa kita lakukan, monggo, kenapa enggak, karena kita nggak pernah menutup mata dan telinga, jadi segala masukan buat kami itu adalah baik gitu ya. Cuman yang agak sedikit membuat waktu dan proses adalah bukan mengemasnya secara kualitatifnya saja, kita juga perlu pikirkan juga secara kuantitatif biaya atau anggaran yang ada. Saya rasa semua punya banyak ide dan segala macam, cuman kita juga mesti jaga kuantitatifnya itu gitu. Masih bisa ya berarti? Masih bisa. Oh, mau mengusulkan Ya kalau mau ada sisipan-sisipan yang kira-kira memang tidak memakan biaya, why not? Gitu loh. Yang tidak melibatkan ini, kenapa enggak gitu loh. Iya kan? Komsos dong, Gihut, bikin lomba Komsos itu di HUT? menulis. Lomba menulis. nggak Komsos apa-apa. itu di HUT sudah menjadi jantungnya. Komsos itu di HUT nih ya, nih Mbak ya. Saya tuh kan HUT kan ada sekian banyak acara nih. Nih berapa banyak tuh? Lebih dari 30 acara pokoknya. Lebih 40 Komsos 50. udah Nah, itu ada di PIC-nya tidak ada satupun Komsos. Tapi kami di setiap rapat dan di setiap acara Selalu ada. Bikin lomba-lomba dong, Mas. Lomba-lomba. Ada nanti lomba-lomba. Ada. Ada. Kayak lomba Matius apa? kemarin ada Mbak lomba Matius Championship. Itu bisa ditambahin menulis gitu. Terus mereka kan ada juga kan olahraga Nah itu semua kan. kemarin sebenarnya ada beberapa Tapi lomba dulu, yang dulu ada daur ulang nih. ya ada beberapa lomba juga yang agak sepi peminat nih, kayak kemarin yang desain apa KDRT itu agak makanya dimundurin gitu kan. Temponya ya untuk pendaftaran, Untuk memberi pendaftarannya kesempatan. kita tunggu lagi supaya dapat ini lagi. Temanya jangan lomba menulis. Apa? Lomba nyanyi lagu Blackpink gitu, mungkin rame nanti. Enggak, ini karena segmentasinya kan biar Iya. Jadi Itu ya aku nggak tahu ya apakah lomba-lomba biar itu aja hanya bikin. untuk Biar bikin, tinggal info Pak Devi. iya. Ya, kira-kira ada Integrated ke usulan 40. ya usulan apa yang bisa supaya dibuat, supaya kalau Matis Cemin itu kan lebih ke OMK ya. Lebih ke sport ya. lebih ke Ya. OMK dan sport. Jadi yang bir sama bia ini memang nggak ada tempat. Tapi kayaknya Matcham tahun ini ada itu, aku baca. Bener gak sih? Ada apa? Ada yang e-sport. Iya, e-sportnya E-sport, juga kan, iya. gamenya kan. Nah, itu biar kan anak-anak pada main handphone, main Nah nggak tahu Mobile Legend. apakah masuk di Ada. ini Masuk lah. range Harus umur, harus usia. Masuk dong. Emang Masuk Nah, remaja. kayaknya nggak ada itu. karena Coba cek biasanya nanti kan OMK peraturannya. ya. Jadi kalau misalnya birnya bisa ya lomba puisi lah apalah gitu, tampillah sebentar di aula situ pasti seneng kok. Setuju Mas? Setuju. Ketok tok 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 lah seperti biasanya. Dia nanya dia ketok sendiri. Nah, itu tadi ngapain sih? Bisa kita bicarakan lagi, kita bisa rundingan lagi. Yang penting ya kita harus jaga bersama. Tadi saya bilang ya mohon maaf ketika seksi atau subseksi tidak dilibatkan bukan karena kita tidak perhatikan itu, cuman karena banyaknya program yang ada betul. dan kita mau merangkul semuanya itu kayaknya nggak akan mungkin lah untuk dilakukan dalam subprogram 1 tahun gitu. Bahkan ini HUT aja kan nggak sampai 1 tahun gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai itu tidak terjadi ya mohon maaf gitu loh. Tapi sebisa mungkin kita bisa siap untuk diskusi dan kita bicara gitu loh. Ini gara-gara dia membuka untuk kalau ada yang mau gitu kan, jadi idenya masuk di Iya makanya. Coba kalau dia nggak bilang masih bisa ya. Ya artinya kita tetap welcome dengan adanya masukan. Ya kenapa enggak gitu loh. Betul. Itu HUT 40 nih dari awal tahun kan ya sampai acara puncak doang ya.
abis itu ada lagi nggak sih? Apa udah abis puncak udah hilang gitu aja? Udah hilang maksudnya Ya maksudnya sampai puncak udah selesai terus nggak ada lagi. Ada lagi. Enggak. 41. Masih ada. 41. Enggak, sebenarnya kan runtutannya adalah kegiatannya itu dijalankan sebelum HUT sampai dengan di HUT dong. Iya. Oke, Kalau iya, udah iya. ulang tahun, kalau lu udah ulang tahun, apalagi di celebrate paling ya kita iya, iya. jaga supaya apa yang sudah kita lakukan kebersamaan itu tetap dibawa, apa yang ada tuh tetap Sibuk dijaga. ini paling nanti ya Natal tahun baru. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang ada juga gitu. Ada yang mau bikin konser katanya. Hah? Ada yang mau bikin konser. Di konser mulu, dia event-event yang besar-besar Iya, diserahkan luar kepada biasa. beliau. Gitu loh. Cut. Kalau nggak selesai. Oke. Thank you sekali lagi, thank you banget ya. Terima kasih Thank you banget, thank you terima banget kasih. sudah Terima setengah kasih. kesibukan bersedia hadir Harus semangat dalam pelayanan. podcast. Ya, harus semangat dalam pelayanan. Dan nanti sebagai LPJ setelah HUT, setelah acara puncak datang lagi ke podcast lagi Ya, melaporkan hasil kegiatan. Laporkan dari sini. Kesan-pesan gitu ya. Suka-duka gitu Suka-duka. ya. Gitu. Jawabannya pasti sama, suka kok. Suka. Nggak ada Emang dukanya. suka emang. Iya, makanya. Sejauh ini suka-suka aja kan, belum ketemu duka. Wajahnya selalu gembira, selalu Jalan ini. aja. Wajahnya tadi cerah aja. Cerah aja Jalan terus. aja. Belajar dari Mas Devi. Yalah, Ya, sama-sama kita benar, belajar. benar. Sama-sama belajar. Ya. Hebat. Oke. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semua, terima kasih Terima kasih, sponsor terima kasih. malam hari ini, Terima Wali kasih. Moli, Madam Bay Astrid dan juga Esa Service. Asik. Oke. Sukses buat UMKM-nya, sukses buat ini produk-produknya. Terima kasih luar biasa, enak-enak semua. Dan Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa kalau butuh langsung dipesan Langsung saja. pesan, nanti akan ada tulisannya. Ya, akan ada Mas. tulisannya, akan ada iklannya. Bisa langsung di angkat telepon, Ya. pesan. Dan terima kasih Pak Devi. Terima kasih, Bro. Makasih, Terima kasih, Mas Maenda. Devi. Makasih, Ya, sukses makasih, buat sukses untuk HUT-nya. HUT-nya, terima kasih. Sampai Amin, selesai, amin. sampai acara puncak. Tidak Salam ada. untuk seluruh panitia yang bekerja keras di Ya. belakangnya. Ya. Salam Ini buat. panitia-panitianya ada di kiri kanan saya juga. Enggak, saya Komsos doang. Nah kan. Saya cuma bantu-bantu aja. Salam buat istri, anak di rumah. Terima kasih, terima Ya. kasih. Buat Salam keluarga. juga buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Sehat selalu. Sehat dah. Malam hari ini juga memberikan Inspirasi. semangat Semangat terus. untuk melayani Semangat melayani. dengan tulus dan Tetap- tetap senyum ya. Ya, kita bisa belajar dari Pak Devi, Mas Devi. Dari siapapun. Devi Bondan. Oke. Oke, Dan terima selalu kasih. rendah hati seperti beliau. Ya kan? Terima kasih, selamat istirahat, selamat malam. Sampai ketemu. jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ayo kita makan brownies.